Podcast. Perkenalkan, saya adalah Puspitasari atau akrab disapa dengan Ita. Saya merupakan salah satu konselor di aplikasi KAM dengan kode konselor PUS 522. Saya merupakan psikolog klinis remaja dan dewasa yang berfokus pada penanganan beberapa kasus seperti gangguan emosi, kemudian relasi interpersonal baik dengan keluarga maupun pasangan, penanganan kecemasan, dan trauma. Pada kali ini, saya ingin membawakan satu topik terkait suicidal thought. Apa sih itu? Suicidal thought merupakan pikiran yang dimiliki oleh seseorang terkait bagaimana mengakhiri hidupnya, atau bahasa mudahnya disebut sebagai pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, lantas kenapa sih seseorang bisa memiliki pikiran ini? Biasanya individu cenderung untuk memiliki pikiran ini karena mereka sudah merasa tidak sanggup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam hidupnya. Tidak ada support dari lingkungan sosial, kemudian mungkin telah terjadi peristiwa yang sangat menekan, memberikan stres, atau bisa juga individu ini terus-menerus dalam kondisi yang tidak aman. Sehingga pada akhirnya mereka merasa tidak lagi ingin berjuang dan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, suicidal thought ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ide aktif, dan yang kedua adalah ide pasif. Ide aktif ditandai dengan kondisi di mana individu sudah memiliki rencana untuk mengakhiri hidupnya dan bahkan sudah mulai melakukan tindakan atau rencana tersebut. Sementara ide pasif merupakan kondisi di mana individu belum punya rencana, tetapi sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya karena merasa hidup tidak lagi berharga. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki pikiran suicidal thought ini memiliki beberapa simptom. Yang pertama, biasanya mereka cenderung untuk mengisolasi dirinya karena merasa bahwa berrelasi dengan orang lain ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Yang kedua, biasanya juga ada perubahan mood yang drastis dari rasa senang menuju rasa sedih. Yang ketiga, biasanya mereka mulai sering mengonsumsi alkohol atau obat-obatan secara berlebihan. Dan yang terakhir, biasanya individu sering menceritakan terkait penyesalan-penyesalan dalam hidupnya dan mulai mengatakan bahwa tindakan bunuh diri merupakan salah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan. Nah, lantas kalau kita sampai ada di posisi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, hindari untuk menghabiskan waktu seorang diri. Sebisa mungkin, teleponlah orang-orang yang bisa kamu ajak bicara untuk menemani kamu. Yang kedua, sebisa mungkin cari sumber masalahnya. Apabila sumber masalahnya berasal dari seseorang, maka sebisa mungkin batasilah kontak dengan orang tersebut, supaya kamu tidak merasakan rasa sakit terus-menerus. Yang ketiga, lakukanlah self-talk. Berikanlah kalimat-kalimat positif kepada dirimu sendiri setiap harinya, seperti saya bisa, saya pasti bisa melewati semua ini. Dan yang terakhir, apabila situasi ini terus-menerus tidak bisa kamu atasi, maka carilah bantuan psikolog untuk membantumu segera keluar dari situasi ini. Oleh itu, Calmers jangan ragu untuk bercerita dengan saya di aplikasi KAM dengan kode konselor PUS 522. Jika kamu perlu bercerita, ketahuilah bahwa KAM ada di sini untuk kamu.